Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa nabiyika ala abdika wa nabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtadahu bihudahu ila yaumiddin. Qala Allahu jalla wa ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid dini bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwanil ahibba, alhamdulillah, puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia-Nya sehingga kita bisa bertemu kembali di musholla ini dalam rangka tafaqquh fid din. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, serta orang-orang yang senantiasa berusaha mengamalkan sunnahnya. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, pada kesempatan yang lalu kita telah memasuki bahasan baiat Aqabah yang kedua, yang mana baiat ini terjadi pada tahun ke-13 dari kenabian, yang mana ini adalah tentunya baiat yang kedua, berarti sebelumnya ada baiat. Pada baiat Aqabah yang kedua ini kita telah membahasnya bahwasanya jumlah kaum muslimin yang telah sepakat merencanakan pertemuan dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu jumlahnya sekitar 75 orang muslim dari Madinah. 73 laki-laki dan yang kedua adalah wanita. Jamaah haji dari Madinah ini tentunya dari Madinah itu tidak sekian jumlah yang ke Makkah, namun jumlahnya banyak tentunya. Namun 75 ini adalah jamaah haji yang sudah masuk Islam. Adapun selain mereka tentunya adalah orang-orang musyrik yang juga melaksanakan ibadah haji. Nah, sudah disepakati bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu akan menjumpai mereka di Mina di pertengahan hari-hari tasyrik di tengah malam, sehingga mereka itu sudah mempersiapkan di saat malam tiba, di sepertiga malam akhir mereka itu keluar dari rombongan mereka, maksudnya rombongan jamaah haji dari Madinah. Kemudian bertemulah mereka dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kita sudah membahas bahwasanya yang mengawali pertemuan tersebut, mengawali pembicaraan adalah paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Al-Abbas, dan beliau sebelum masuk Islam. Kenapa ikut serta? Karena ingin memastikan bagaimana sih mitra dari keponakannya, apakah mereka bersungguh-sungguh atau bermain-main, karena ini bukanlah perkara yang ringan, namun perkara yang penuh dengan resiko. Namun kaum muslimin yang dari Madinah pun menunjukkan
kesungguhan mereka. Kemudian dijelaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya baiat ini itu akan terisi dengan beberapa perjanjian. Di antara perjanjian yang harus ditepati oleh kaum muslimin itu adalah taat dan mendengar terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baik dalam kondisi yang mereka sedang semangat atau dalam kondisi yang malas. Pokoknya kalau nanti sudah ada perintah dari Nabi, maka mereka harus mendengar dan taat. Itu yang pertama. Yang kedua adalah mereka bersedia untuk berjuang dengan harta, baik dalam kondisi kaya ataupun miskin. Kemudian yang ketiga adalah mereka harus sedia berjanji untuk senantiasa melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Yang keempat, harus istiqomah terhadap agama Allah Subhanahu wa taala, tidak memperdulikan celaan siapapun. Kemudian yang kelima dan yang terakhir dari isi baiat tersebut adalah mereka harus siap membantu menolong Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kalau Rasulullah sudah tiba di negeri mereka, dan mereka benar-benar melindungi, menjaga seperti menjaganya mereka terhadap keluarga mereka, anak istri mereka. Ini adalah 5 perjanjian yang harus dilaksanakan. Kemudian kita juga sudah membahas bagaimana tanggapan mereka terhadap perjanjian ini. Mereka mengatakan, wahai Rasulullah, kami siap untuk mengiyakan perjanjian tersebut, terutama yang terakhir, kami siap akan melindungi Anda seperti halnya kami melindungi anak dan istri kami. Jangan khawatir, apapun yang terjadi nanti kami siap. Berperang pun kami siap, karena kami ini adalah manusia-manusia yang sudah terbiasa dengan peperangan. Ini tanggapan dari kaum muslimin yang dari Madinah. Kemudian ada satu orang dari mereka sebelum membaiat Nabi itu berkata, wahai Rasulullah, kami ini setelah masuk Islam tentunya akan memutus hubungan kerjasama dengan sekelompok orang di Madinah, yaitu mereka itu adalah Yahudi. Jangan sampai nanti di saat Anda ini sudah di atas angin, sudah berjaya, kaum muslimin sudah banyak, dakwah Islam ini sudah tersebar, jangan sampai Anda lalai terhadap kami. Karena kami tentunya akan menghadapi resiko apa? Akan dimusuhi oleh orang-orang Yahudi tadi, karena kami berani mengambil sikap untuk putus terhadap mereka. Nah, setelah mendengar ucapan ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersenyum seraya mengatakan, darah tentunya harus dibayar dengan darah. Kehancuran juga harus dibayar dengan kehancuran. Maksudnya apa? Kalau Anda semua sudah mengeluarkan darah untuk menolong saya, niscaya saya pun tidak segan-segan untuk mengucurkan darah saya untuk menolong
kalian. Begitu pula kalian sudah hancur-hancuran dari segi apapun demi menolong saya, maka nanti pun saya juga akan seperti itu. Nah, ini adalah dialog antara Nabi kita Muhammad SAW dengan kaum muslimin dari Madinah. Nah, baiat belum juga terlaksana. Kemudian sebelum mereka itu menjabat tangan Rasulullah SAW, nah ini di sini ini yang akan kita baca sekarang adalah at-ta'kid min khuturatil bai'ah. Penegasan kembali akan bahayanya dari baiat ini, resiko yang akan diambil setelah baiat ini. Wa ba'da an tammatil muhadatsah haula syurutil bai'ah. Nah, setelah sempurna perbincangan antara kedua belah pihak, yaitu antara Nabi dan kaum muslimin dari Madinah tentang syarat-syarat baiat, janji setia, wa ajma'u ala syuru', dan mereka sudah sepakat mau memulai pembaiatan ini. Qama rajulani minar ra'ilil awal mimman aslamu fi mawasim sanatai 11 wa 12 minan nubuwah. Nah, sebelum mereka menjabat tangan Rasulullah SAW, ditekankan lagi oleh dua orang dari mereka. Dua orang ini adalah orang-orang yang pertama kali beriman kepada Rasulullah SAW, yang mana mereka masuk Islam di musim haji tahun ke-11 dan ke-12 dari kenabian. Qama ahaduhuma talwal akhar. Setelah satunya berdiri memberikan atau bertanya tentang kesiapan kawan-kawannya, yang satunya juga bertanya hal yang sama. Tujuannya apa? Liyu'akkida lil qaumi khuturatal mas'uliyah. Untuk menekankan kembali, memberikan peringatan kembali akan bahaya dari baiat ini. Hatta la yubayyi'uhu illa ala jaliyati minal amri. Sehingga apa? Mereka itu jangan sampai membaiat kecuali benar-benar nyata, yakin dan terang benderang atas mereka resiko yang akan mereka hadapi. Waliya'rifa madasti'dadil qaum litadhiyati wa yata'akkada min dzalik. Tujuannya dua orang ini adalah untuk mengetahui seberapa siapkah mereka itu untuk berkorban dan berjuang, dan memastikan lagi keduanya tersebut dari hal itu. Qala Ibnu Ishaq, lamma jitama'u lil bai'ah qama al-Abbas bin Ubadah bin Nadlah. Nah, dua orang tadi itu namanya adalah yang pertama Al-Abbas bin Ubadah, seperti yang dikatakan oleh Ibnu Ishaq. Hal tadruna ala ma tubayyuna hadzal rajul. Wahai kawan-kawan saudaraku, apakah kalian sudah tahu atas dasar apa kalian akan membaiat orang ini? Maksudnya mengarah kepada Nabi kita Muhammad SAW. Qalu na'am. Teman-temannya itu menjawab, ya kami sudah tahu tujuannya dan resikonya. Qala innakum tubayyi'unahu ala harbil ahmari wal aswadi minan nas. Kemudian Abbas ini bukan Abbas paman ya, ini Abbas seorang muslim yang dari Madinah, termasuk orang yang pertama kali masuk Islam. Sesungguhnya kalian membaiatnya itu secara ringkasnya berarti kalian itu siap untuk berperang dengan seluruh manusia, dengan segala jenisnya, baik manusia yang berkulit merah ataupun manusia yang kulit hitam. Fa in kuntum tarawna annakum idza nahakatil amwalukum musibatan wa asyrafukum qatalan aslamtumuhu faminal an.
kalau kalian itu meyakini bahwasanya kalian ini benar-benar akan berkorban dengan harta, bahkan harta sekiranya jadi habis, dan orang-orang yang mulia dari kalian itu terbunuh lantaran membela dari pembaiatan ini, faminal an, maka sejak sekaranglah itu harus disiapkan. Fahuwa wallahi in fa'altum khizyad dunya wal akhirah, maka demi Allah seandainya kalian itu tidak jadi berkorban baik harta dan nyawa kalian itu, maka ini adalah kehinaan di dunia dan di akhirat. Wa in kuntum tarawna annakum wafuna lahu bima da'awtumuhu ilaihi ala nahkatil amwali wa qatlil ashraf fakhudhuhu. Dan sebaliknya, kalau kalian meyakini bahwasanya menepati perjanjian terhadap orang ini dengan apa yang kalian ajak atas dasar pengorbanan, baik itu harta nantinya akan habis, bahkan nyawa yang mulia itu akan terbunuh, maka kalau memang siap ya silahkan dilakukan. Fahuwa wallahi khairud dunya wal akhirah. Dan menerima baiat tersebut demi Allah itu adalah suatu kebaikan baik di dunia dan di akhirat. Qalu, maka mereka menjawab, fa inna na'khudhu ala musibatil amwal wa qatlil ashraf. Maka jawaban dari kawan-kawannya mengatakan, kami sudah siap membaiat walaupun resikonya adalah hilang harta ataupun terbunuhnya nyawa. Famalana bidzalika ya Rasulullah in nahnu wafaina bidzalik. Kemudian mereka para Ansor ini berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, apa balasan kami ini seandainya kami ini melakukan baiat dan setia melaksanakannya, apa balasan kami? Qala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, al jannah, balasan kalian itu nanti, bukan di dunia ini, nanti adalah surga. Qalu ubsud yadaka fabasata yadahu fabaya'u. Maka mereka meminta, kalau begitu ya sudah wahai Nabi, paparkan tanganmu untuk kami salami. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memaparkan tangannya, kemudian mereka semua itu menyalami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana salaman ini merupakan isyarat bahwasanya mereka sudah membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aqdul bai'ah, pelaksanaan baiat. Wa ba'da iqrari bunudil bai'ah, dan setelah mereka sanggup mengiyakan perjanjian baiat, wa ba'da hadza ta'kid wa ta'akkud bada aqdul bai'ah bil musafaha, dan setelah takkid, kemudian setelah ditekankan lagi, maksudnya dicek kemudian dicek lagi apakah mereka benar-benar siap atau tidak, maka barulah dimulai perjanjian dengan berjabat tangan. Qala Jabir ba'da an haka qaula As'ad bin Zurarah. Kemudian Jabir berkata, Jabir ini adalah Jabir bin Abdullah, salah satu tokoh dari kaum muslimin dari Madinah, yang mana ia berkata setelah menceritakan ucapan As'ad bin Zurarah, faqalu ya As'ad amit anna yadaka fa wallahi la nadharu hadhil bai'ah wa la nastaqiluha. Maka orang-orang Ansor, orang-orang Madinah itu berkata kepada As'ad bin Zurarah, yang mana As'ad bin Zurarah ini tadi termasuk orang yang menguji lagi apakah kawan-kawannya ini benar-benar siap atau tidak. Maka para kawan-kawannya mengatakannya, sudah As'ad, minggirlah engkau, enggak usah wis kelamaan, kami ini sudah siap, wis minggiro, supaya kita ini segera membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kami nantinya tidak akan
melalaikan pembaiatan ini, apalagi melupakannya, apalagi menyia-nyiakannya. Tidak mungkin kami menyia-nyiakan perjanjian ini. Wa hina idzin arfa As'ad madastidadil qaumi litadhiyah fi hadzal sabil. Nah, setelah ucapan ini, maka As'ad bin Zurarah benar-benar tahu akan kesiapan kawan-kawannya untuk berjuang di jalan ini. Wa ta'akkada minhu, dan sudah meyakinkan dari hal itu. Wa kana huwa da'iyatul kabir ma'a Mus'ab bin Umair, yang mana kita tahu As'ad bin Zurarah ini adalah dai yang pertama kali yang menemani Mus'ab bin Umair. Wa bittaba'i fakana huwa ar-ra'isud dini ala haula'il mubayyi'in, dan tentunya As'ad bin Zurarah ini adalah ketua dari kaum muslimin yang dari Madinah yang berbaiat ini. Fakana huwa sabiqu ila hadhil bai'ah, tentu As'ad bin Zurarah adalah orang yang pertama kali menyalami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam berbaiat. Qala Ibnu Ishaq, fa Banu Najjar yas'umuna anna Aba Umamah As'ad bin Zurarah kana awwala man daraba ala yadihi. Ibnu Ishaq menjelaskan intinya bahwasanya orang yang pertama kali membaiat Rasulullah adalah As'ad bin Zurarah. Wa ba'da dzalika bada al-bai'atu al-'ammah. Kemudian setelah itu terjadilah baiat yang secara umum. Qala Jabir faqumna ilaihi rajulan fa akhadha alaina al-bai'ata yu'tina bidzalika al-jannah. Maka cara pembaiatannya, setiap orang laki-laki itu berdiri satu-satu menyalami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah berjanji kepada kami itu surga. Nah, ini laki-laki pembaiatannya seperti tadi ya. Jadi mereka berdiri satu-satu kemudian menyalami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara bergantian. Bagaimana dengan dua wanita yang ikut serta pembaiatan tadi? Apakah juga bersalaman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Wa amma bai'atul mar'ataini allataini syahidatal waq'ata fakanat qaulan. Adapun baiat dua orang perempuan yang ikut serta dalam kejadian ini, maka pembaiatan mereka itu hanya dengan lisan saja. Ma safaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam imra'atan ajnabiyatan qattu. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mau berjabatan dengan wanita manapun yang mana wanita ini bukan mahramnya, wanita asing. Rasulullah tidak pernah menyentuh tangan wanita asing. Jadi baiatnya para wanita itu cukup dengan lisan. Wahai Rasulullah, kami atau Rasulullah mengatakan, kamu siap dibaiat? Oh ya siap, ya sudah, tanpa ada salamah. Nah, setelah pembaiatan ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menunjuk dari 75 orang tadi itu memilih 12 orang. Apa tujuan memilih 12 orang ini? Tujuannya adalah 12 ini benar-benar jadi pengawas dalam pelaksanaan baiat ini nantinya di Madinah. Tentu orang yang pertama kali adalah As'ad bin Zurarah. 12 ya, 12. Jadi 9 orang itu dari Bani Khazraj, kemudian yang 3 orang itu dari Bani Aus. Nah, jadi 12 ini adalah sebagai pemantau atau ketua bagi yang lain dalam pelaksanaan baiat tersebut. Jadi baiat itu tidak sekedar baiat selesai ya, tidak, akan tapi tetap dipantau. Kemudian di sini disebutkan syaitanun yaktashifu al-mu'ahadah. Ada satu setan yang mengetahui terhadap pembaiatan ini. Entah ini setan beneran atau manusia.
Waalaikumsalam. Walamma tamma ibramul muahada wa kana alqaumu ala wasyakil infidat iktashafaha ahadus syayatin. Nah, setelah sempurna perjanjian ini dan kaum muslimin ini sudah hampir meninggalkan kota Mina, nah, ternyata ada salah satu setan yang mengetahui kejadian pembaiatan tadi. Jadi ternyata ada seseorang atau seorang setan yang hitungannya merekam, bukan merekam pakai ini ya, merekam dengan kedua matanya kejadian, kemudian isinya apa, nah, itu tahu. Wa haitsu jaa hadzal iktishaf fil lahdhatil akhirah. Dan kebocoran kejadian ini itu terjadi pada detik-detik akhir. Walam yakun yumkinu iblaghu zu'ama'i Quraisyin hadzal khabara sirran liubaghitu al-mujtami'in wa hum fi sya'bi. Nah, karena detik-detik akhir ini, kebocoran ini terjadi pada detik-detik akhir, sehingga tidak memungkinkan bagi seorang tadi itu untuk menyampaikan kejadian ini dalam waktu yang sama terhadap pemimpin-pemimpin Quraisy. Jadi tidak mungkin, karena waktunya juga sudah malam dan tahunnya juga itu sudah di detik-detik akhir, sehingga dia ini untuk pergi dari dari Mina ke Makkah itu jaraknya beberapa kilo. Jadi tidak mungkin dalam waktu yang sama menghabarkan kepada tokoh-tokoh orang kafir dengan tujuan untuk menggerebek mereka, untuk menangkap mereka, bahkan membubarkan perjanjian ini, itu sudah tidak mungkin lagi. Qama dzalika syaitan ala murtafi'im minal ardi. Kemudian apa yang dilakukan oleh satu setan ini? Maka ia setelah mendengar, melihat pembaiatan itu, ia pergi ke bukit gunung. Fasoha bi anfadhi sautin sumi'aqattu. Kemudian syaitan ini berteriak sekencang-kencangnya dengan suara yang tidak pernah didengar sekencang itu. Apa yang diteriakkan oleh setan ini? Ya ahlal akhashib al-manazil halakum fi Muhammadin was-subati ma'ahu. Wahai penghuni rumah-rumah, maksudnya orang-orang Makkah, apakah kalian memiliki kepentingan dengan Muhammad dan para pengikutnya? Qad ijtama'u ala harbikum, yang mana Muhammad telah bersatu dengan para pengikutnya, tujuannya adalah untuk memerangi kalian. Ini suara syaitan yang diteriakkan itu seperti ini. Intinya, wahai orang-orang Quraisy, bangunlah dan berhati-hatilah bahwasanya Muhammad itu sudah siap berperang dengan kalian. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadza asbul aqabah, ama wallahi ya adu wallah la atafarraghanna laka. Tsumma amarahum ayyanfudu ila rihalihim. Maka setelah mendengar suara tersebut, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersumpah dan mengatakan, wahai setan, wahai musuh Allah, sesungguhnya aku nanti akan menyelesaikan urusanmu. Kemudian apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
meminta kepada kaum muslimin Madinah itu untuk segera kembali ke tempat masing-masing, kemudian untuk bersegera pulang ke Madinah. Kenapa? Karena Ayyamut Tasyrik itu adalah hari puncak terakhir dari amalan ibadah haji. Jadi disuruh segera untuk pulang. Isti'dadul Ansar lidarbi Quraisy. Persiapan orang-orang Ansar untuk menghadapi orang-orang Quraisy. Wa inda sima'i sauti hadha syaitan qala al-Abbas bin Ubadah bin Nadlah walladzi ba'atsaka bil haqqi in syi'ta lanamilu ala ahli Mina ghadan bi asyafina. Setelah mendengar suara tadi, tentunya suara ini juga didengar oleh seluruh kaum muslimin yang dari Madinah. Maka Abbas bin Ubadah bin Nadlah berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demi Allah yang telah mengutusmu dengan benar, jika Anda menghendaki supaya kami ini mengarah menuju orang-orang Quraisy dengan pedang kami, niscaya kami akan lakukan. Intinya orang-orang Madinah ini minta izin kepada Rasulullah. Wahai Rasulullah, apa yang kita lakukan ini sudah bocor dan diketahui oleh orang-orang Quraisy. Apakah besok pagi kami diizinkan untuk berperang kepada mereka? Bukan mereka yang mendatangi kita, kita yang akan mendatangi mereka dengan pedang-pedang kami. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, lam nu'mar bidzalik. Oh jangan, karena kita belum diperintahkan untuk melakukan hal itu. Maksudnya belum turun wahyu yang mengiyakan keinginan kalian. Walakin irji'u ila rihalikum, akan tetapi kembalilah kalian ke kota kalian. Faraja'u wa namu hatta asbahu. Maksudnya maka mereka kembali, disuruh kembali, ya sudah kalian kembali kepada perkemahan kalian untuk bersiap-siap pulang. Maka mereka pun kembali ke perkemahan mereka, kemudian mereka tidur, dan di saat pagi hari mereka beranjak keluar dari Mina. Quraisy tuqaddimul ihtijaj ila ru'asa Yathrib. Orang-orang Quraisy yang telah mendengar kejadian pembaiatan ini, mereka datang dan berdialog, bahkan mengecek, istilahnya mendatangi kelompok jamaah haji dari Madinah. Walamma qara'a hadzal khabar adzana Quraisyin waqa'at fihim dajjatun atharat al-qalaqil wal ahzan. Nah, setelah berita ini telah sampai ke telinga orang-orang Quraisy, maka goncang terjadi pada diri mereka yang menyebabkan mereka semakin cemas, mereka semakin bersedih. Kenapa? Karena Muhammad ternyata bukannya semakin redup, akan tetapi semakin berkembang, bahkan sudah terjadi kesepakatan kerjasama dengan orang-orang luar. Li'annahum kanu ala ma'rifatin tammatin min awaqibi mithli hadhil bai'ah wa nataijiha bin nisbati ila anfusihim wa amwalihim. Kenapa? Karena orang-orang Quraisy itu benar-benar mengetahui secara sempurna dari akibat-akibat baiat ini. Dan hasil dari baiat ini apa? Itu akan membahayakan terhadap diri mereka dan harta mereka. Fama in asbahu hatta tawajjaha wafdun kabirun min zu'ama'i Makkah wa akabiri mujrimiha ila mukhayyami ahli Yathrib. Maka tidaklah pagi hari itu terbit
kecuali utusan dari pembesar-pembesar Quraisy itu sudah sampai di depan perkemahan orang-orang jamaah haji dari Yathrib, dari Madinah. Liyuqaddima ihtijajahu syadid ala hadhil muahadah. Untuk apa? Untuk istilahnya berkata dengan perkataan yang keras disampaikan kepada orang-orang Madinah. Faqad qala, yang mana berkata salah satu dari utusan ini, ya ma'syarul Khazraj, innahu qad balaghana annakum qad ji'tum ila sahibina hadza tastakhrijunahu min baini adhurina. Wahai saudara-saudara dari Khazraj, sesungguhnya telah sampai kepada kami bahwasanya kalian itu telah datang kepada kami tidak hanya sekedar tujuannya melaksanakan ibadah haji, akan tetapi ada tujuan lain, yaitu menjumpai Muhammad, yang mana Muhammad ini bermasalah dengan kami, dan kalian meminta kepada Muhammad supaya keluar dari kota kami untuk tinggal bersama kalian. Wa tubayi'unahu ala harbina, bahkan kalian itu sudah berjanji setia untuk taat kepada Muhammad untuk memerangi kami. Wa innahu wallahi ma min hayyin minal arab abghadu ilaina min antanshibal harba bainana wa bainahum minkum. Dan demi Allah, tidak ada dari satu desa, dari satu kelompok, dari satu wilayah dari bangsa Arab yang paling kami benci dalam memunculkan peperangan, dalam menyulut peperangan antara kami dan mereka dari kalian. Maksudnya apa? Yang paling kami benci itu adalah kelompok kalian ini. Ditambah kalian itu menyulut peperangan dengan kami. Jadi tidak ada negara atau daerah Arab yang kami benci kecuali ya orang-orang Yathrib. Tanpa ada peperangan kami pun sebenarnya benci. Ini kata utusan orang-orang kafir Quraisy. Apalagi kalian berani-beraninya menyulut peperangan dengan kami. Walamma kana musyrikul Khazraj la ya'rifuna syai'an an hadhil bai'ah li'annaha tammat fi sirriyatin tamma wa fi dhalamil lail in ba'atha haula'al musyrikun yahlifuna billah. Nah, ketika orang-orang musyrik dari Khazraj, dari Madinah itu, mereka tidak mengetahui apapun dari pembaiatan ini. Kenapa tidak tahu? Karena pembaiatan ini terjadi memang secara sempurna rahasianya, kemudian terjadi di tengah malam, maka orang-orang musyrikin Madinah ini mengelak pastinya, bahkan mengelaknya itu dengan bersumpah, dengan mengatakan maka min syai'in wa ma alimna. Apa yang terjadi? Kami tidak tahu apa-apa. Kami tidak merasa melakukan apapun. Kami tidur tadi malam, itu kata ketua rombongannya. Hatta atau Abdullah bin Ubay bin Salul. Sampai mereka, utusan orang-orang kafir Quraisy ini datang kepada Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay bin Salul itu termasuk tokoh orang Madinah. Tentu tokoh kesesatan. Di saat Islam jaya, ia pura-pura menjadi Muslim, padahal dia adalah tokoh orang munafik. Jadi utusan ini untuk menekankan kebenarannya itu datang kepada Abdullah bin Ubay bin Salul. Faja'ala yaqul hadza batil. Maka Abdullah bin Ubay bin Salul sebagai tokoh
rombongan juga mengatakan ini tidak benar. Tidak terjadi apa-apa. Wa ma kana hadza wa ma kana qaumi liyaftatu alayya mithla hadza. Tidak mungkin kaumku akan melakukan sebuah tindakan di luar pengetahuanku. Seperti yang kalian tuduhkan ini. Lau kunta bi Yathrib ma sana qaumi hadza hatta yu'amiruni. Kalau seandainya engkau ada di Madinah, di Yathrib, kamu ini akan melihat tidak mungkin kaumku itu melakukan tindakan tanpa bermusyawarah dengan aku. Ini kata Abdullah bin Ubay bin Salul. Bisa dipahami ya. Jadi rombongan jamaah haji dari Madinah itu bukan kaum muslimin semua, akan tapi di situ bercampur. Sehingga pembaiatan ini yang tahu hanyalah orang-orang muslim saja. Adapun yang musyrik tidak tahu karena memang tidak diajak. Ammal muslimuna fanadhara ba'duhum ila ba'din. Kemudian apa yang dilakukan oleh kaum muslimin yang tadi malam melakukan baiat? Tentunya diam-diam saja, mereka hanya saling melihat antara satu dengan yang lainnya. Tsumma ladzu bisamti. Kemudian mereka terus menutup rahasia dengan tidak berbicara sedikit pun. Falam yatahaddats ahadum minhum binafyin au itsbat. Tidak ada satu pun dari kaum muslimin ini yang nyeletuk oh ya itu benar atau tidak. Tidak ada. Semuanya diam, tidak ada yang berbicara. Wa mala zu'ama'u Quraisyin ila tasdiqil musyrikin faraja'u khaibin. Maka utusan orang-orang kafir Quraisy ini lebih mempercayai apa yang disampaikan oleh ketua-ketua rombongan tadi daripada kabar dari setan yang disuarakan di tengah malam tadi. Maka mereka kembali dengan hasil yang kosong. Ta'akkudul khabar ladai Quraisy wa mutaradatul mubayyin. Jadi rombongan tadi itu tidak membawa kabar yang pasti, bahkan cenderung gagal. Namun orang-orang Quraisy ini tidak begitu membenarkan apa yang disampaikan oleh tokoh-tokoh rombongan tadi. Mereka tetap mencari-cari kabar tentang kebenaran suara tadi dan berusaha mengusir orang yang telah berbaiat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada zu'ama Makkah wa hum ala syabahil yaqin min kadhibi hadzal khabar. Tentu kembali pemimpin-pemimpin Makkah tadi, maksudnya utusan tadi, namun mereka itu dengan setengah-setengah, dengan perasaan yang setengah-setengah, setengah yakin, setengah tidak yakin terhadap kabar ini. Lakinnahum lam yazalu yatanatasunahu ayyukthirunal bahth anhu wa yudaqqikuna an-nadhara fihi. Akan tapi mereka orang-orang Makkah itu terus memantau, senantiasa mengecek dan sering meneliti, melihat kepada orang-orang jamaah haji yang dari Madinah. Hatta ta'akkada ladaihim annal khabar sahih. Karena memang mereka itu terus memantau, akhirnya mereka itu memiliki keyakinan bahwasanya apa yang dikabarkan oleh setan tadi ternyata itu memang benar. Benar terjadi pembaiatan antara sebagian jamaah haji Madinah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal bai'atu qad tammat fi'lan, dan pembaiatan
sudah terjadi secara sempurna. Wadzalika ba'dama nafarul hajiju ila awtanihim. Namun kebenaran berita itu didengar dan diketahui oleh mereka tentunya setelah jamaah haji itu sudah pulang ke tempat masing-masing. Fasara fursanuhum bimutarodatil yathribiyin. Sehingga apa? Di saat masih ada sisa-sisa jamaah haji, terutama dari Yathrib, dari Madinah, orang-orang Mekah itu mengusir mereka, segera mengusir, saking jengkelnya mereka. Wis, gak usah lama-lama, cepet aja pulang kalian. Jadi kekesalannya itu dilampiaskan seperti itu. Jadi ada sisa-sisa jamaah haji dari Madinah diusir untuk segera pulang. Walakin ba'da fawatil awan. Namun pelampiasan kemarahan ini di waktu yang sudah tidak tepat karena kejadian sudah berlalu. Illa annahum tamakkanu min ru'yati Sa'ad bin Ubadah wal Mundhir bin Amr. Akan tetapi orang-orang Mekkah ini itu masih melihat dua orang jamaah dari Madinah, yaitu Sa'ad bin Ubadah dan Mundhir bin Amr. Fataraduhuma, maka orang-orang Makkah itu mengusir keduanya. Fa'ammal Mundhir fa'ajazul qaum. Adapun Mundhir ini bin Amr ini adalah seorang muslim yang paling lemah. Wa amma Sa'ad fa'alqaw al-qabda alaihi. Adapun Sa'ad bin Ubadah itu bisa ditangkap oleh orang-orang Makkah. Farabatu yadaihi ila unuqihi binas'i rihalihi. Sehingga apa? Orang-orang Makkah itu mengikat kedua tangannya sampai ke lehernya. Tentu dengan tali yang ada di kendaraannya. Wa ja'alu yadribunahu wa yajurrunahu wa yajurruna sya'rahu hatta adkhaluhu Makkah. Sambil mereka itu memukulinya dan menarik rambutnya sampai mereka memasukkan kembali ke Makkah. Jadi disiksa. Sisa-sisa dari yang ketahuan dari kaum muslimin Madinah yang ketangkep akhirnya dikembalikan lagi ke Makkah dengan tujuan diikat, ditawan, bahkan disiksa. Faja'al Mut'im bin Adi wal Harith bin Harb bin Umayyah. Namun di saat penyiksaan itu terjadi, datanglah Mut'im bin Adi. Tentu Mut'im bin Adi ini juga termasuk tokoh dari orang-orang kafir Makkah. Al Harith bin Harb juga seperti itu. Fa khallasahu min aidihim. Nah, kedua orang ini yang membebaskan, yang mampu membebaskan siapa tadi? Sa'ad bin Ubadah. Kenapa keduanya itu membebaskan, menolongnya? Idz kana Sa'dun yujiru lahuma qawafilahuma al-marah bil Madinah. Kenapa? Karena saat ini dulunya adalah orang yang berjasa kepada dua orang ini, kepada Mut'im bin Adi dan Harith bin Harb. Apa jasa yang pernah dilakukan oleh Sa'ad ini? Yang mana dagangan-dagangan kedua orang ini di saat lewat di Madinah, Sa'adlah yang mengamankannya, yang menjaganya, yang mengamankannya itu adalah Sa'ad. Karena balas budi maka dibebaskan saat itu dari siksaan orang-orang kafir Makkah. Wa tasyawaratil ansar hina faqaduhu ayyakirru ilaina. Di saat kawan-kawan kaum muslimin dari Madinah ini melihat bahwasanya ada yang tertinggal, bahkan terdengar itu disiksa dan ditangkap di Makkah, maka seluruh kaum muslimin yang pernah berbaiat tadi itu mereka sepakat untuk kembali ke
Makkah. Tujuannya apa? Untuk menolong yang tersisa tadi, yaitu Sa'ad bin Ubadah. Fa idza huwa qattala alaihim fawasala alqaumu jami'an ilal Madinah. Namun sebelum mereka itu kembali ke Makkah, ternyata Sa'ad sudah kelihatan menyusul mereka. Maka tidak jadilah mereka ke Makkah, namun dilanjutkan pulang ke Madinah secara bersama-sama. Hadhihi hiya bai'atul aqabah ats-tsaniyah. Inilah bentuk bai'at Aqabah yang kedua, allati tu'rafu bi bai'atil aqabah al-kubra. Yang mana bai'at ini dikenal dengan bai'at Aqabah yang besar. Wa qad tammat fi jawin ta'luhu awatiful hubbi wal wala wat tanasur baina ashtatil mu'minin wa thiqah wasyaja'ah wal istibsal fi hadzal sabil. Yang mana bai'at ini telah terjadi secara sempurna dalam suasana yang mana jiwa-jiwa cinta, saling mencintai, saling menolong itu benar-benar tertanam di seluruh kaum mukminin. Kemudian percaya dan berani dalam berjuang di jalan ini. Fa mu'min min ahli Yathrib yahnu ala akhihil mustad'af fi Makkah. Yang mana seorang yang beriman dari orang-orang Madinah, Yathrib, itu sangat mengiba, sangat mengasihani saudara seiman yang ada di Mekah yang tertindas. Wa yata'assabu lahu, bahkan benar-benar ingin menolong saudara seimannya yang tertindas. Wa yaghdabu min zalimihi, bahkan sangat marah terhadap orang yang melakukan kezaliman kepadanya. Wa tajishu fi hanayahu masyairul wuddi li hadzal akh alladhi ahabbahu bil ghaibi fi dzatillah. Yang mana perasaan-perasaan kasihan itu benar-benar tertanam di dalam hati sanubari seorang mukmin tersebut, walaupun jaraknya itu jauh, bahkan tidak pernah diketahui, namun karena kecintaan, karena Allah semata. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan tentang pembaiatan ini, dan insyaallah pada kesempatan berikutnya adalah perjalanan hijrah kaum muslimin dari Makkah ke Madinah. Kenapa? Karena Madinah sudah siap untuk menjadi tempat berlindung bagi kaum muslimin Makkah. Tidak hanya tempat berlindung, bahkan tempat yang siap menjamin keselamatannya, bahkan membela walaupun nyawa taruhannya. Nah, barangkali ada sesuatu yang perlu ditanyakan atau adzan dulu, silahkan.